Kromatografi cair vakum. KCP merupakan bentuk kromatografi kolom khusus yang berguna untuk vaksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. KCP dilakukan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai adsorben dan berbagai perbandingan parut dan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan elemen. Prinsip dari KCP itu sendiri adalah adsorpsi dan partisi yang dipercepat dengan bantuan pompa vakum. Alat-alat KCP itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada corong G3, yang kedua ada sumber karet, yang ketiga ada pengisap yang dihubungkan dengan pompa vakum, dan yang keempat ada wadah penampung fraksi. Kromatografi cair vakum terdiri dari satu corong Pachner. Corong Pachner ini diisi dengan fase diam. Fase diam yang dipakai di sini adalah silika gel 60. Fase diam yang digunakan dikemas dalam kolom yang digunakan dalam KCP. Proses penyiapan fase diam dalam kolom terbagi menjadi 2 macam, yaitu cara basah dan cara kering. Cara basah dilakukan dengan melarutkan fase diam dalam fase gerak yang akan digunakan. Campuran kemudian dimasukkan ke dalam kolom dan dibiarkan merata. Fase gerak dibiarkan dia mengalir hingga terbentuk fase diam yang tetap dan rata, kemudian aliran dihentikan. Sedangkan dengan cara kering dilakukan dengan cara mencampurkan fase diam dengan sampel, setelah itu dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Setelah dimasukkan, dialiri fase diam yang telah dicampurkan dengan sampel dengan fase gerak. Keuntungan dari metode ini adalah prosesnya cepat dan senyawa yang ditarik secara sempurna. Sedangkan kerugiannya adalah pemisahan tidak sempurna karena senyawa yang ditampung bercampur menjadi satu. Sistematika tumbuhan pada daun ketumbar. Yang pertama memiliki kingdom plantae. Kedua divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Coriandrum, spesies Coriandrum sativum. Tanaman ketumbar mengandung beberapa senyawa fitokimia, antara lain minyak sirih, tanin, terpenoid, gula reduksi, alkaloid, fenol, flavonoid, asam lemak, sterol, dan glikosida. Penggunaan dari tanaman ketumbar. Ketumbar adalah tanaman yang umumnya digunakan dalam bidang kuliner dan obat-obatan. Daun dan biji sering dijadikan sebagai bumbu masakan, tetapi masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan biji sebab daunnya memiliki bau khas seperti kutu busuk. Biji ketumbar mengandung minyak esensial sehingga dapat digunakan dalam pembuatan krim dan lotion, serta pengobatan tradisional seperti pengobatan pembengkakan, demam, diare, dan pereda nyeri. Akhir-akhir ini, komponen bahan aktif dari tanaman obat dan bahan pangan telah dilaporkan memiliki aktivitas biologis yang berguna untuk pengobatan penyakit diabetes secara empiris. Salah satu tanaman tersebut adalah Coriandrum sativum atau tanaman ketumbar, yang bagian daunnya digunakan dalam pengobatan tradisional India untuk mengobati diabetes. Ketumbar atau Coriandrum sativum yang termasuk keluarga Umbelliferae adalah salah satu tanaman yang digunakan secara tradisional. Semua bagian tanaman ini dapat dimakan, tetapi bagian yang paling umum digunakan adalah daun dan bijinya. Terbukti bahwa ekstrak etanol biji ketumbar dan ekstrak metanol daun ketumbar memiliki aktivitas antidiabetik pada hewan yang diinduksi dengan alloxan. Halo semuanya, nama saya Diana Maria Sarito, nomor NIM 171501152. Di sini saya akan menjelaskan pelarut yang digunakan dalam kromatografi cair vakum atau KCKV. Pelarut yang digunakan dalam kromatografi cair vakum adalah pelarut yang kepolarannya paling rendah sampai pelarut yang kepolarannya paling tinggi, di mana ilusi diawali dengan pelarut yang kepolarannya paling rendah
Ditimbang ekstrak etanol daun ketumbar sebanyak 1 gram. Lalu setelah ditimbang diserbukan ekstrak etanol menggunakan silika gel 60. Diaduk hingga ekstrak menjadi serbuk. Disiapkan pelarut yang berbeda-beda dari pelarut yang nonpolar hingga pelarut paling polar. Kemudian ditaburkan ekstrak yang telah diserbukkan tadi di atas kolom yang telah disiapkan. Lalu diletakkan kertas saring pada bagian atas agar memperoleh kerapatan maksimum. Dihidupkan alat vakum. Dituangkan pelarut pada bagian atas kolom dari pelarut yang kepolarannya paling rendah. Pelarut akan tertarik oleh bagian bawah kolom. Sebelumnya dipastikan bahwa penutup bagian bawah kolom dan atas kolom telah tertutup dengan baik. Setelah semua pelarut tertarik ke bagian bawah kolom, buka lubang bagian atas kolom untuk mengeluarkan udara dari vakum. Matikan alat vakum. Dikeluarkan hasil elusi dan tampung dalam Erlenmeyer. Metode elusi yang dipakai dalam praktikum ini ialah metode elusi gradien atau landai, yaitu penggunaan pelarut yang diubah-ubah selama proses elusi berlangsung. Dan satu pelarut diulang sebanyak 2 kali. Hasil yang tadi dituang ke bagian atas kolom dan tampung hasilnya di bagian bawah kolom menggunakan Erlenmeyer. Dilakukan prosedur yang sama pada masing-masing pelarut yang telah disiapkan. Dan kita masuk pada analisis kromatografi hasil KCV dengan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya pembuatan fase gerak. Fase geraknya yaitu N-heksan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 mili. Fase gerak dijenuhkan dalam chamber. Dituangkan fase geraknya, kemudian ditutup chamber dengan penutup chamber dan dilapisi dengan vaselin. Kemudian sampel ditotolkan pada plat KLT dengan metode penotolan bintang. Dari hasil satu ke hasil yang lainnya diberi jarak 1 cm. Kemudian masukkan plat KLT ke dalam fase gerak yang telah dijenuhkan tadi. Noda penotolan akan merambat sampai garis batas pengembang atas. Jika sudah sampai pada garis batas pengembang atas, plat KLT dikeluarkan dan dikeringkan. Lalu kita lihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Berikut adalah penampakannya di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Kemudian disemprot plat KLT dengan larutan penampak bercak noda. Dalam hal ini yang kita pakai adalah Lieberman Bochart. Lalu dikeringkan kembali. Kemudian dilihat lagi di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya kita hitung nilai RF-nya. Terima kasih.